Shalom, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah untuk memperingati hari wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Jumat Agung yang sungguh kita kenang untuk kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Mari kita mempersiapkan segenap hidup kita. Yesus, segenap hati kita. Oh Yesus, semuanya kita mau serahkan kepada Tuhan. Sehingga seluruh rangkaian acara ibadah Jumat Agung pada pagi ini dipimpin, dikendalikan oleh kekuatan Roh Kudus. Jesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Oh Jesus. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Tuhan kami, kekuatan kami, segala-galanya di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kalau kami bisa berkumpul seperti ini Tuhan, itu semata-mata karena kasih sayang-Mu buat setiap kami Bapa. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Sungguh pengorbanan-Mu Tuhan terbukti untuk menebus kami semua ya Tuhan. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Yang mau berkorban buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami mau satukan roh kami, satukan hati kami. Untuk kami datang memuji-muji Engkau ya Tuhan. Meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, tidak ada yang bisa dapat kami berbuat untuk membalas semua yang sudah Tuhan beri bagi kami. Tetapi inilah hati kami Tuhan. Biarlah hati kami ini Tuhan menjadi hati yang subur, hati yang baik ya Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau bertahta di dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan ya Tuhan seluruh rangkaian acara ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu, di dalam kendali-Mu ya Roh Kudus. Sebab pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Ketiganya yang esa menyertai, memberkati kami. Haleluya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka tibalah hari raya tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah.
Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Siapa yang dimaksudkan Yesus? Siapa yang menyerahkan Yesus? Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Anggur baru tercurah di kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah
dahsyatnya. Nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita umat Tuhan masih tetap berdiri. Haleluya, Jesus. Kita terus akan menyembah Tuhan dengan pujian kita yang terbaik kepada Allah kita. Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan berikan kekuatan buat kita semua untuk kita berdiri di hadapannya. Bahkan kita merasakan hadiratnya, tahtanya. Kita boleh nikmati, rasakan dia ada di sini. Dan hanya pujian, kemuliaan, hormat, kedahsyatan bagi Allah kita. Saat ku masuk ke hadirat, bawa persembahan ke tempat Ya Yesus, kudus. Pujian tunaikan sembah bagimu Allah yang mulia. mulia Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaanmu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
percaya. Tuhan kami luar biasa. Amin Tuhan kebajikan kami. Amin Tuhan Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Kuasa dahsyat Tuhan, kami percaya Tuhan dan Yesus. Haleluya Tuhan, kebajikan kemuliaan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan imanmu katakan, kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan kami luar biasa. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau, ku puji. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami andalkan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan muridnya, yaitu Yohanes dan Petrus, ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Tuhan Yesus di saat Tuhan Yesus mau disalibkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersahabat bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Sungguh kami mengucap syukur Bapa kalau kami boleh berada di tempat ini untuk mengikuti ibadah Jumat Agung pada pagi ini Tuhan Yesus. Ampuni hamba-Mu Bapa, kalau hamba-Mu belum berkenan di hadapan-Mu Bapa. Hamba-Mu masih sering mengecewakan semua Bapa. Tuhan Yesus, dengan peringatan hari Jumat Agung ini Bapa, hamba-Mu mau berubah untuk menjadi lebih baik, lebih berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga tidak lupa untuk menyerahkan semua pergumulan gereja kami tempat ini Bapak. Kami menyerahkan Bapak untuk kegiatan gereja yang sudah diprogramkan, sudah direncanakan. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kegiatan kami biarlah tidak hanya menjadi rutinitas biasa Bapak, tapi bisa menjadi berkat buat sidang jemaat-Mu tempat ini, dan nama-Mu boleh dipermuliakan Bapak. Tuhan Yesus, masih banyak event-event yang lain Bapak. Hari Minggu ada
ibadah kebangkitan-Mu Bapa. Kiranya Engkau juga berkati Bapa apa yang sudah direncanakan, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik Bapa. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga menyerahkan untuk program kami pembangunan gedung sekolah minggu, di mana sampai detik ini dananya sudah habis. Tapi kami masih punya iman bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Engkau akan cukupkan semua dana yang kami perlukan Bapak. Engkau akan mengirimkan donatur-donatur Bapak untuk mencukupkan kebutuhan dana untuk pembangunan gedung sekolah minggu Bapak. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga menyerahkan Bapak untuk sidang jemaat-Mu. Kalau ada saat ini yang sedang sakit Bapak, kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi kami imani bahwa mukjizat-Mu masih ada Bapak. Mukjizat-Mu tidak pernah berubah, dan kami percaya mukjizat-Mu terjadi Bapak saat ini juga Bapak. Yang sakit disembuhkan Bapak, yang susah dihiburkan. Kami imani Bapak, bahwa mukjizat-Mu masih terjadi Bapak. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Bapak untuk pekerjaan sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Apapun pekerjaannya Bapak, Engkau akan berkati. Yang bertani Engkau berkati, apapun yang ditanam Bapak, sehingga bisa mencukupkan untuk kebutuhan keluarganya Bapak. Yang berternak, kami percaya Engkau akan berkati Bapak, kesehatan ternak-ternaknya Bapak, sehingga bisa menghasilkan dan bisa berguna untuk mencukupi kebutuhannya Bapak. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga menyerahkan Bapak yang pekerjaannya mengandalkan tenaganya Bapak. Berikan kesehatan ya Tuhan, berikanlah tenaga yang prima Bapak sehingga bisa bekerja dan bisa menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa untuk menyerahkan sidang jemaat-Mu yang masih mencari pekerjaan Bapak. Tolong Bapak, berikanlah pekerjaan yang sesuai dengan kerinduannya Bapak. Pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu Bapak. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Bapak untuk anak-anak kami yang sekolah Bapak. Kiranya Engkau berikan kecerdasan Bapak untuk anak-anak kami yang sekolah, dan kami menyerahkan Bapak untuk pergaulannya Bapak. Biarlah anak-anak-Mu yang masih muda, yang masih sekolah bisa tetap menjadi anak yang baik, anak-anak yang tingkah lakunya berkenan di hadapan-Mu Bapak. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga menyerahkan Bapak untuk bangsa dan negara kami Bapak. Orang menilai bahwa bangsa kami tidak ada harapan, tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kami bisa bangkit, bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang berkenan di hadapan-Mu Bapak. Tuhan Yesus, tolong Bapak berkati Bapak untuk pemimpin-pemimpin kami Bapak, untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bisa memimpin rakyatnya dengan baik Bapak, menjadi pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Bapak untuk desa kami Bapak. Kami menyerahkan untuk perangkat desa yang ada Bapak, untuk bisa mengayomi masyarakatnya Bapak, untuk menjadi pemimpin yang baik Bapak, pemimpin yang adil buat masyarakatnya Bapak. Tuhan Yesus, biarlah doa kami yang jauh dari sempurna ini Bapak boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dapat berapa duit hari ini?
Cuma segini. Hei kalian, mana hasil kalian hari ini? Ini Tuan. Aku butuh bantuan, Tuan. Dapatkah Tuan menolongku? Beraninya kamu ke sini tidak membawa apa-apa? Setuan? Hei, lihatlah seperti wanita itu. Ia membawa persembahan, tidak seperti kamu. Sini. Ini Tuan. Oh iya, taruh sana. Letakkan di sana. Dan kalian kembalilah ke tempatmu. Baik, Tuan. Persembahanmu mana? Saya membawa berita tentang keberadaan Yesus yang mengaku Mesias itu. Saya akan menentukan keberadaan dia sebagai gantinya. Berikan saya uang. Akan tetapi aku belum pernah bertemu dengan Yesus. Bagaimana aku mengetahui orang yang kamu bawa itu benar-benar Yesus? Berikan tandanya. Baik, Tuan. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Baiklah, tunjukkan sekarang. Baik, Tuan. Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Kenapa ini? Ada apa ini, Guru? Kita harus apa, Yohanes? Jangan ambil guruku! Mundur kalian. Jangan ikut campur. Salibkan dia, benar. Salibkan dia. Rasakan ini. Salibkan dia. Ya, betul itu. Salibkan dia. Benar, salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. I was lost, but
Jadi ini raja kalian. Yesus, putraku. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa kasih Tuhan yang besar untuk hidup kita, betapa pengorbanan Tuhan yang sungguh mulia untuk menebus kita semua. Ketika Bapak Ibu dan saya mengalami sesuatu yang mungkin menekan di dalam hidup kita, mungkin itu sakit, penyakit, pergumulan, persoalan, masalah apapun itu, tetap pandang salib Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Nyawanya saja diberikan demi keselamatan kita. Dia akan menyelesaikan semua yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Salibnya
darahmu, sucikan hati. Serukan salibnya, 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 terang mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan salib Yesus. Salibnya, salibnya, terang mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan salibnya. Salibnya, terang mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa kami yang di surga, di pagi yang indah ini kami bersyukur kepadamu. Kalau Tuhan mengingatkan kepada kami kembali penderitaanmu, kesengsaraanmu, Engkau telah menyerahkan nyawamu bagi kami semuanya. Dengan adegan drama musikal hari ini, kami sungguh-sungguh merasakan betapa dahsyat yang Tuhan terima saat hari itu. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur dengan pengorbanan-Mu, kami diperdamaikan dengan Allah. Kami telah mendapatkan pemulihan dari Allah sendiri. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami ingin diberkati dengan firman Tuhan. Bila firman Allah yang akan kami baca, yang akan kami renungkan di pagi ini, akan memberikan kekuatan, berkat kepada kami semuanya. Sehingga kami akan semakin dalam cinta kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami siap diberkati hari ini. Dan semua kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita patut memuji Tuhan kalau masih ada kesempatan hari ini untuk bersama-sama beribadah di Jumat Agung. Ya, secara pribadi kami sekeluarga merasakan kehilangan seorang Bapak yang kami cintai. Sesuai dengan kehendak Tuhan saja, dia bertemu dengan Tuhan kemarin. Dan saya bangga dengan itu karena dia sudah menderita cukup lama. Dan kemarin pada waktu saya bersama dengan keluarga berdoa untuk pelepasan akan kuasa kegelapan. Dan setelah itu, ia menghembuskan napas yang terakhir. Itu sesuatu yang bagi saya merasakan sukacita karena walaupun kehilangan seorang Bapak. Dan hari ini nanti akan ada pemakaman. Dan tepat hari ini, saya tidak akan bisa melupakan kekasih saya, cinta saya kepada istri, yaitu Bu Yus Wargi. Hari ini ulang tahun. Hingga pemakaman hari ini adalah
sesuatu yang tidak bisa saya lupakan. Karena hari ini yang saya cintai berulang tahun, walaupun dia tidak ada. Itu mengingatkan kembali. Beberapa hari yang lalu saya bilang sama Bu Erni, kita akan beli bunga untuk menabur di Ibu Yus. Tapi belum sempat beli, Bapak yang dipanggil Tuhan. Sehingga saya tidak beli, gak kemana-mana, hanya di rumah. Tapi nanti ada bunga yang akan saya tebarkan di sana. Karena ada Bapak meninggal sehingga pasti ada bunga yang akan bisa ditaburkan di sana. Mari Bapak Ibu dalam keadaan duka, dalam keadaan sedih, apapun yang terjadi, kita tetap bersama dengan Yesus. Baik, akan saya bacakan firman Tuhan Nas hari ini di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dikatakan demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu setelah sembuh. Satu ayat firman Tuhan ini sangat dalam, sangat membawa banyak berkat kalau kita memperhatikan dari pembacaan itu. Bapak Ibu dan saudara kami kasih, saya dikasih tema oleh panitia dan nas yang kita baca tadi, kuasa salibnya. Kalau kita membahas tentang salib, salib Kristus kerap kali dianggap sebagai sebuah kekalahan. Karena Yesus tersalibkan. Yesus harus mati di atas kayu salib. Itu dianggap kekalahan. Bahkan dianggap kebodohan kalau kita percaya kepada dia. Seringkali umat Kristen dihina. Allah yang kamu sembah itu Allah yang mati. Allah yang tersalibkan. Bagi mereka salib adalah sesuatu yang irasional atau tidak selaras, tidak layak untuk disembah. Itu anggapan mereka. Bagaimana dengan kita sebagai umat Kristen kalau kita dihina seperti itu? Apakah iman kita, apakah keyakinan kita luntur gara-gara kita dihina seperti itu? Tapi firman Tuhan pada hari ini, kita dikuatkan bahwasanya Yesus mau mati, itu semua untuk menanggung dosa-dosa kita. Sebagai umat Kristen yang percaya pada Yesus Kristus, kita harus merasakan kuasa salibnya, kuasa salib Yesus Kristus. Apa berkatnya tentang salib itu sendiri? Ada 3 hal yang saya soroti hari ini. Yang pertama adalah salib Kristus membawa pengampunan. Di dalam ayat yang kita baca tadi di bagian A dikatakan ini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Sangat jelas bahwasanya Tuhan Yesus yang kita percaya itu rela disalib. Dia ingin menyelesaikan di atas kayu salib itu tentang dosa kita. Dengan dia disalib itu dia sungguh-sungguh menyelesaikan tentang dosa-dosa yang kita perbuat, entah sengaja atau tidak sengaja, atau dosa-dosa yang lain, itu kalau kita percaya, itu diampuni oleh Allah kita. Di atas kayu salib terjadi penukaran. Ya, di mana kita yang seharusnya dihukum, seharusnya kita yang harus disalibkan,
tetapi kita dibebaskan. Yang menanggung semua adalah Yesus Kristus. Di atas kayu salib itu ada penebusan. Jadi kita patut bersyukur Bapak Ibu. Kita enggak usah keroyo-royo katakanlah membawa domba atau membawa sapi atau membawa yang lain tentang persembahan. Tetapi Yesus sudah menyelesaikan. Dia sudah menebusnya. Di dalam kitab Efesus pasal 1 dikatakan, sebab di mana Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang artinya adalah semua penebusan yang kita dapat berasal dari darahnya, berasal dari Tuhan. Jadi itu yang dilakukan Yesus buat kita. Jadi kalau Yesus sudah memberikan penebusan, Yesus sudah menggantikan kita, Dia menyelesaikan dosa di atas kayu salib. Jangan kita menjadi umatnya, menjadi umat pilihannya, atau menjadi pengikutnya tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus. Jadi ini tantangan bagi kita. Kalau Dia sudah membayar lunas, maka kita juga menjadi pengikut Tuhan yang bisa diandalkan, yang bisa sungguh-sungguh membawa nama Yesus. Sehingga hidup kita itu harus memancarkan akan kasih-Nya di dalam diri kita. Di atas kayu salib itu ada pembebasan, ada pendamaian, dan ada kesembuhan. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Supaya hari ini kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan. Jangan kita nek wong Jawa egla-egle derek Gusti. Adalah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan benar-benar mengikut Tuhan. Jadi, walaupun kita mungkin tidak berada di jagoan, mungkin berada di perantauan, entah di Surabaya, entah di Malang, entah di Bali, atau di Kalimantan, atau di Jakarta, hendaklah kita tetap bahwa kita miliknya Yesus. Tunjukkan bahwa kita adalah pengikut yang setia. Yang kedua, berkat yang kedua adalah salib Kristus menjadikan hidup baru dalam Kristus. Di ayat yang bagian B dikatakan demikian, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kata hidup untuk kebenaran itu menjelaskan bahwa orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhannya, Yesus disalib itu membawa perubahan di dalam hidup kita masing-masing. Jadi bisa saya katakan begini, kalau kita menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka yang terjadi ada 3 hal. Yang pertama, terjadi perubahan status. Ya. Kalau Paulus mengatakan, dulu sebelum dia menerima Kristus, hidup dalam hidup yang lama, hidup dalam kedagingan. Tetapi setelah dia menerima Kristus, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan menjadi ciptaan baru. Ya, jadi kalau kita sudah menerima pengorbanannya Dia, kita diubahkannya
yang dulu nggak ngerti tentang kebenaran, dulu nggak cinta dengan kebenaran, tetapi setelah kita menerima pengorbanan Kristus, kita hidup baru di dalam Dia, hidup baru di dalam Yesus Kristus, dan hidup kita diubahkan, cara pandang kita diubahkan, sikap kita diubahkan, hati kita pun dimurnikan oleh Yesus Kristus. Dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh Yesus, atau menjadi orang yang hidup dalam kebenarannya Kristus. Tadinya mengalami kematian rohani yang menuju di dalam kematian kekal. Tetapi setelah menerima pengorbanan, kita memiliki kehidupan kekal. Jadi, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, sudah ada jaminan bahwa kalau kita nantinya, ada saatnya nanti, kita akan hidupnya di dalam Tuhan, di kerajaannya sana. Hidup kekal diberikan kepada kita. Kalau kita sudah mendapatkan hidup kekal, ada jaminan. Mosok kita tidak mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi kita itu harus semakin getol menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa. Karena sudah dijamin. Sudah mendapatkan masa depan yang baik. Kalau kita meninggalkan Kristus, meninggalkan iman kita, sangat rugi. Karena kita kehilangan hidup kekal. Kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tahu kalau kita semua kehilangan seperti itu, kita adalah mati kekal. Hidup sengsara selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh menerima pengorbanan itu, ada perubahan, tidak hanya statusnya, dulunya orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh Yesus, tetapi yang kedua adalah perubahan perilaku. Jadi kalau kita sudah di dalam Kristus, perilaku kita juga harus berubah, pikiran kita juga harus berubah, sikap kita juga harus berubah. Tadi malam saya sedikit menginjili masih saudara lah dari Mae. Saya tanya dengan dia, apakah masih aktif enggak ke gereja? Dia bingung untuk menjawab. Dia bilang, ini loh mas, gara-gara aku dulu nikahkan anakku, sehingga karena kalau aku enggak berubah agamaku, maka aku enggak bisa nunggu dia. Saya bilang dengan dia, rugi loh. Karena kita sudah mendapatkan sesuatu yang benar, kita lepaskan. Dia bilang, hatiku no Yesus. Iya, kalau hatinya masih ada Yesus kan tidak hanya ngomong. Tapi ada bukti, kalau memang sungguh-sungguh masih berpegang pada Kristus, berpusat adalah administrasinya masih seperti itu, tapi tunjukkan, datang ke gereja, sembah Dia. Saya katakan itu. Karena kami kasih, seringkali kita tidak ada perubahan. Kalau memang kita ikut Yesus, pasti ada perubahan. Di dalam status kita tidak, tetapi juga perilaku kita harus berubah. Jangan sampai kita menjadi umat Kristen, tapi perilaku kita bukan umat Kristen. Iya, kan kita ini anak orang-orang yang kerajaan Allah, warga kerajaan Allah loh. Walaupun kita belum di sana, tetapi selama kita masih tinggal di bumi ini, hendaklah kita tetap cara hidup kita seperti di surga sana. Jadi jangan kita menjadi umat Kristen tetapi menjadi batu sandungan. Janganlah. Tunjukkan bahwa kita memang berubah cara perilaku kita, sikap kita, tindakan kita.
Jangan kita sama dengan orang-orang dunia. Ya. Seringkali kita kalau orang-orang di luar di sana yang mayoritas orang Kristen itu sering berpesta pora loh dengan minuman-minuman keras dan sebagainya. Ada seorang hamba Tuhan mau menaik bukan naik mimbar di atas mimbar, bukan ya, mau khotbah, minum dulu supaya ada air kata-kata seperti itu ya. Berani untuk mengucapkan seperti itu. Mereka kasih kalau seperti itu kan nggak berubah. Ya. Jadi biarlah kita kan sungguh-sungguh berubah. Hidup kita ini diubahkan Tuhan. Jadi di mana saja dan di mana kita berada, tunjukkan bahwa kita ini adalah pribadi kita di dalam Kristus. Ya, pribadi kita dalam Kristus. Walaupun mungkin orang tua tidak jauh lah. Contohnya ada si Ega, jauh dengan saya kan. Dia tinggal di Surabaya, saya di sini. Tetapi kalau perilakunya katakanlah sungguh-sungguh dalam Kristus, yang memancarkan akan kemuliaan Tuhan. Sikapnya sungguh-sungguh mencerminkan dalam miliknya Kristus. Termasuk Gebi yang ada di Jakarta, Dela yang ada di Solo. Ya, jauh dengan orang tua. Tetapi walaupun tidak ada pantauan dari orang jauh dengan orang tua, tapi hendaklah kita tetap bahwa kita ini miliknya Yesus, takut akan Allah. Jadi untuk bertindak sesuatu dipikirkan, ini benar apa enggak ya? Baik enggak ya? Seperti itu, dipikirkan. Dampaknya apa ya? Supaya kita tidak akan gegabah di dalam kita bersikap. Ya nanti bisa dibaca karena masih ada acara nanti ya, ada masa perjamuan dan juga ada acara di sana nanti. Dapat dibaca di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Itu menunjukkan bagaimana kita sungguh-sungguh bisa merenungkan dari kalimat-kalimat dari ayat itu. Jadikanlah kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang ketiga, perubahan apa yang terjadi? Perubahan terjadi dalam pelayanan dan beban pelayanan. Ya. Jadi, hendaklah kita sungguh-sungguh punya perubahan-perubahan yang positif. Rasul Paulus setelah dia menerima Yesus, dia punya beban pelayanan. Dia cinta untuk Yesus dan cinta dalam pelayanan. Walaupun dia harus membayar harga memang. Seringkali dia teraniaya gara-gara dia melayani. Kadang-kadang dia juga terhempaskan dari masyarakat. Karena dia mengajarkan tentang Yesus Kristus. Tetapi tidak mundur. Dia tetap cinta dan tetap melayani pekerjaan Tuhan. Dia sadar bahwa dia sudah miliknya Yesus. Dan dia sadar juga bahwa Yesus memberikan tanggung jawab untuk melayani selama masih ada kesempatan untuk melayani. Itu Bapak Ibu. Sama, tidak hanya Rasul Paulus yang berubah dalam segi pelayanan dan beban pelayanan, adalah kita juga demikian. Gereja ini akan bisa menjadi lebih kuat, lebih dasar kalau kita melayani. Kalau kita nggak melayani, gereja ini semakin hari semakin berkurang. Contoh saja, sekarang sudah kehilangan satu jiwa hilang karena dipanggil Tuhan. Di malam saya dipanggil Pak RT. Pak Ali, ada satu jemaat lagi punya jenengan sakit keras. Oh iya Pak, aku udah tahu. Tapi aku di bel hari ini dia sudah katakanlah sudah napasnya sudah di dada. Oke lah, tak kesana lah. Saya cek kondisi memang seperti yang hari Minggu. Saya bilang, Pak ini sama dengan hari Minggu kemarin. Aku bilang gitu. Dalam hati saya, Tuhan, kalau tadi malam dipanggil, waduh, ini sesuatu yang luar biasa terjadi. Habis dari gereja melayani pelayanan perkabungan 1, perkabungan 2. Bukan berarti ngeluh enggak ya. Saya boleh-boleh saja. Tetapi agak sedikit panjang ceritanya. Kami kasih. Sehingga tadi malam saya berdoa dalam hati, Tuhan, jangan malam ini. Hari lain sajalah Tuhan. Jangan bersamaan.
Saya izinkan Tuhan mengambil, ambillah. Tapi jangan bersamaan dalam pemakaman. Karena kami kasih, kita harus punya beban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena kita tinggal di Jagoan, di Ponggok gitu ya. Ya sudah, kita kerjakan di sini. Selama kita masih ada kekuatan, masih ada kesempatan, layani. Dalam bidang apa kita melayani? Banyak hal Bapak Ibu. Gereja ini membutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh mau melayani. Dalam bidang-bidang yang memang bisa dilakukan, lakukanlah. Saya menyadari bahwa kalau Bapak Ibu mengandalkan kami berdua, ya sudah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu topangan dari Bapak Ibu. Kami perlu bergandeng tangan untuk bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin hanya sedikit sajalah mungkin ya yang dilakukan. Contoh saja, kita terbeban untuk menolong orang-orang sakit. Contoh seperti itu. Itu sama dengan kita kita melayani Yesus dalam bidang orang-orang sakit. Mungkin kita hanya memberikan sedikit air kepada orang lain. Itu sama dengan berikan sesuatu kepada Yesus. Saudara, mari kita akan bersama-sama melayani. Kami sangat senang beberapa hari apa ya? Hari Selasa atau hari apa itu? Anak muda-mudi bagi takjil itu. Mereka pakai katakanlah uang dan yang mereka sendiri gabungan gitu ya, uyuran besok bagian kan, untuk berbagi takjil. Itu melayani loh, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Kita melayani. Dan gereja di sini banyak katakanlah program-program yang akan bisa dilakukan. Ya. Di malam itu rapat gitu ya. Jadi ada drama apa enggak gitu ya. Karena kan Pak Heru jadi Yesus. Dan Pak Heru, aku siap, gak apa-apa, aku tetap menjalankan tugasku. Ya bagus sih, gitu ya. Tapi Pak Riko bilang, gak pas. Orang berkabung, meninggalkan perkabungannya. Ya, sebenarnya nek bagi Tuhan gak apa-apa sih. Tapi pandangan masyarakat pasti akan terjadi seperti itu. Tapi akhirnya di malam terjadilah perubahan-perubahan. Pak Budi Pantoro yang tadi jadi Yesus, sebenarnya bukan Yesus waktu itu. Dia adalah pengkhianatnya Yesus, Yudas. Tapi munggah pangkat jadi Yesus. Ada perubahan-perubahan terjadi. Tetapi saya acungi jempol. Dalam situasi yang tidak enak, tetap jalan. Ya, kita sendiri sebenarnya sedih juga. Ya, karena berduka. Tadi malam saya di Rumah Timur sampai jam berapa itu? Jam 1 atau jam berapa? Saya pulang duluan ya, karena saya harus mempersiapkan untuk perkabungan besok. Nek sing khotbah ini sudah selesai cukup lama saya. Untuk perkabungan besok saya persiapkan dulu, bilang gitu. Tapi hati saya juga nggak enak sebetulnya meninggalkan tempat perkabungan orang tua. Tapi mau nggak mau saya harus persiapan. Dan saat tidur mungkin hanya 2 jam atau kurang malah. Jam 4 harus bangun, berdoa. Karena biasa jam 3 sih, tapi tadi tak undur jam 4 lah, tak kasih alarm jam 4. Karena harus mempersiapkan perjamuan kudus dan sebagainya. Sehingga saya harus lakukan itu. Ya, jadi memang melayani Tuhan itu harus ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak akan terjadi namanya pelayanan. Tapi puji nama Tuhan, apa yang telah diprogramkan oleh bagian acara berjalan dengan baik. Walaupun banyak kendala yang terjadi, ada musibah-musibah terjadi, tapi tetap jalan. Saya percaya semua itu diperhitungkan oleh Tuhan.
ya, jerih payah kita tidak sia-sia. Kita akan mendapatkan hal yang luar biasa dari Tuhan. Dan yang terakhir, tidak akan seperpanjangkan, karena masih ada pelayan lagi di nanti. Yang ketiga adalah, salib Kristus membawa kesembuhan. Di bagian C dikatakan demikian. Oleh bilur-bilurnya, ya, oleh luka-luka karena dia dipukul, dicambuk, gitu ya. Ada mahkota duri, ya. Dengan bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Memang ini enggak berbicara tentang kesembuhan fisik. Ini berbicara tentang kesembuhan rohani. Yang dulunya mati rohani, tetapi setelah dia menerima Kristus, menerima pengorbanan Kristus, rohaninya dibangkitkan, rohaninya dihidupkan, diubah, disembuhkan. Yang dulunya dia, kalau kita ini adalah terpisah dengan Allah. Kita nggak bisa komunikasi dengan Allah. Tetapi setelah kita menerima pengorbanan Kristus, kita disembuhkan rohani kita, sehingga kita layak untuk bersama-sama dengan Allah. Kita bisa bersehati dengan Tuhan. Dosa-dosa kita telah diampuninya. Saudara yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau yang rohani sudah dipulihkan, saya percaya secara fisik pun bisa dipulihkan. Ada mujizat-mujizat terjadi. Apakah mujizat itu hanya pada masa-masa Tuhan Yesus? Pada waktu dia masih ada? Enggak. Hari ini pun masih bisa berlaku bagi kita. Kalau rohani kita sudah dipulihkan. Dan saya percaya, secara fisik pun akan dapat pemulihan. Secara jasmani pun kita akan dicukupkan. Karena sudah dipulihkan oleh Tuhan secara rohani kita. Berkat itu akan tercurahkan bagi kita. Itu yang dipercayai oleh rasul-rasul. Sehingga dia tetap mempercayai bahwa dimanapun dia berada, kalau orang-orang itu sudah dipulihkan Tuhan, maka semua juga akan dipulihkan. Baik fisiknya, baik itu dalam bidang berkatnya akan dipulihkan. Sehingga Bapak Ibu kami kasih, biarlah dengan memperingati hari Jumat Agung pada hari ini, biarlah kita, tidak hanya rohani kita yang dipulihkan, tetapi fisik, sakit secara fisik akan dipulihkan. Ekonomi kita akan dipulihkan. Dan segala hal, karena kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dia akan memberikan perubahan-perubahan yang indah bagi kita. Jadi tidak usah takut dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Karena Tuhan sudah memulihkan rohani kita. Maka dia juga akan memberikan bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami berharap hari ini Bapak Ibu semakin cinta, semakin dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi pengenalan akan Yesus tidak hanya berkatnya saja, tidak hanya kuasa dari salibnya saja, tapi mengenal Kristus juga dalam penderitaan pun harus kita kenal. Karena menjadi pengikut Yesus tidak hanya enaknya saja, tetapi sesuatu yang tidak enak itu juga harus kita rasakan. Jadi pada hari ini saya mengajak bagi Bapak Ibu, yakinkan bahwa Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Dia sudah memperbarui status kita. Hidup baru sudah ada dalam hidup kita. Dan dia juga dengan bilur-bilurnya, dia memulihkan hidup kita masing-masing. Kiranya 3 hal ini menjadi berkat bagi kita. Dan kita pun akan terus semakin dalam
hidup bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mensyukuri atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana kuasa salib-Mu bisa merubahkan hidup kami. Kuasa salib-Mu kami dibolehkan, kami disembuhkan, kami diperbarui, kami didamaikan oleh Yesus Kristus. Dan saat itu Tuhan, kami akan memasuki perjamuan kudus. Kiranya kami disucikan hidup kami, dilayakkan hidup kami untuk bisa menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Supaya kami membuktikan bahwa kami adalah miliknya Tuhan, cinta dengan Tuhan, maka kami berani mengambil roti perjamuan dan juga anggur perjamuan. Dan kami percaya dengan kami makan roti perjamuan dan melambangkan tubuh-Mu yang telah dirobek, ditusuk, dan juga anggur perjamuan merupakan lambang darah-Mu yang tercurah di Bukit Golgota. Kami mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kami mendapatkan kesegaran oleh Tuhan. Yang sakit akan dipulihkan. Yang mengalami banyak tantangan akan dikuatkan oleh Tuhan. Bila mereka semakin merasakan akan kuasa kebangkitan-Mu itu, kuasa salib-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan hidup kami, layakkan kami. Semua kami serahkan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Kita harus mengerti bahwa perjamuan kudus itu ada maknanya, ada artinya. Supaya kita enggak sembarangan saja di dalam kita mengadakan perjamuan kudus. Bahwa perjamuan kudus itu melambangkan bahwa Yesus itu berkorban dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus yang menjadi imam besar tidak hanya mempersembahkan kurban, bahkan dia menjadikan dirinya sebagai kurban satu kali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang ikut menerima perjamuan kudus adalah seorang pengkhotbah yang berkhotbah untuk diri sendiri dengan nyata. Pada waktu Bapak Ibu mengambil roti, Bapak Ibu berkhotbah mengenai tubuh Yesus yang ditusuk, dipaku karena dosa-dosa kita. Pada waktu Bapak Ibu mengambil minum anggur perjamuan kudus, Bapak Ibu berkhotbah mengenai darah yang tercurah di Bukit Golgota karena dosa-dosa dan perbuatan kita. Hari ini Tuhan Yesus mengajak pada kita untuk bersama-sama mengadakan perjamuan kudus pada pagi ini. Saya minta dua sahabat kami bisa membantu membuka tutup perjamuan. Bapak Ibu kami kasih,
pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Yesus mengambil roti. Inilah tubuhku yang dirobek, ditusuk karena dosa-dosa kamu. Dan dia juga mengambil cawan. Inilah darahku yang tercurah di bukit Golgota. Semua itu karena dosa-dosa kamu dan perbuatan. Baik Bapak Ibu, kita sambil memuji Tuhan pada satu bukit di atas gunung jauh. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar penuh dosa besar, di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku kenakan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Bait yang kedua. Oh, kayu yang kasar dunia, berikan kelepasan yang tetap. Akulah sebabnya Tuhan ke Golgota menanggung dosaku semua. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bawalah roti perjamuan di tangan kanan kita.
dengan sikap berdoa, pandanglah salib Yesus yang telah membayar lunas dosa-dosa kita, yang menyelesaikan segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia sudah mendamaikan kita. Inilah tubuhku yang ditusuk, dirobek karena dosa-dosa kamu. Setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Bawalah anggur perjamuan di tangan kanan kita. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang tercurah di atas bukit Golgota. Inilah darahku yang tercurah di bukit Golgota karena perbuatanmu dan dosa-dosa kamu. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita akan berdoa. Saya minta Ibu Erni berdoa untuk perjamuan kudus yang sudah selesai. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu ya Bapa, boleh merasakan ya Tuhan, akan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau melayakkan kami semua Bapa, untuk kami boleh bersekutu dengan-Mu Bapa. Kami boleh makan dan minum tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang dilambangkan dengan roti dan anggur perjamuan. Terima kasih Tuhan, Engkau bersekutukan kami, sehingga kami boleh merasakan kami menjadi kesayangan-Mu ya Tuhan. Kami menjadi milik-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Biarlah kami terus ingat ya Tuhan, Engkau mau bersatu dengan kami. Dan kami juga ya Tuhan, biarlah kami terus mau bersatu dengan Tuhan. Tidak dapat dipisahkan ya Tuhan, dengan hal apapun ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan, terus memancarkan kasih Tuhan. Karena kami sudah mengalami kasih itu ya Tuhan. Jangan sampai kami lupakan akan kasih-Mu Bapa. Biarlah kami terus ingat akan kasih-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sudah mengikuti perjamuan kudus pada saat ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa hidup kami ini Tuhan menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Sehingga kami ini Tuhan menjadi saksi-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kita bangkit beriak. Besaranmu
Kami bersyukur dari awal hingga akhir dalam ibadah Jumat Agung, kami merasakan mendapatkan berkat-berkat yang baru. Dan bila kami nanti pulang, kami pulang dengan sukacita, kami pulang membawa berkat-berkat Allah, dan kami pun akan semakin dalam cinta kami kepadamu. Tuhan, pimpin kami, jaga kami, lindungi kami, dan kami setelah ini kami akan pergi ke rumah duka di rumah Pak Heru untuk mengadakan ibadah perkabungan. Kiranya Tuhan juga akan memimpin kami dalam mengikuti ibadah, dan setelah itu kami akan mengantarkan di tempat Kristen terakhir dari titik pukulan jagoan. Tuhan juga akan menolong bagi kami. Kami percaya apa yang telah kami rancangkan menjadi rancangan Tuhan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Sidang jemaat yang kami kasihi, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan sayang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam.